أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan syariat Islam yang mulia ini bagi umat manusia, yang dimana di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan di dalam urusan dunia dan akhiratnya, yang dimana di antara bentuk nikmat di dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ini adalah menjadikan kaum mukminin, orang yang beriman satu dengan yang lain ini saling bersaudara, yang dimana dengan nikmat tersebut maka mereka menjadi orang yang satu dengan lainnya memiliki kelembutan hati, saling at-ta'awun, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hal itu telah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Allah perintahkan kita untuk mengingat nikmat ini. Itu nikmat berupa apa? Id kuntum a'da'an, tatkala dahulu generasi awal kalian itu dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW, kuntum a'da'an, mereka dahulunya adalah musuh satu dengan yang lainnya. Fa'allafa baina qulubikum, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa agama Islam ini dan kemudian menyampaikan kepada mereka, maka Allah allafa baina qulubihim, fa'allafa baina qulubikum, Allah ta'lif, Allah melembutkan hati yang satu di antara kalian dengan hati yang lainnya. Allah mendekatkan satu dengan yang lainnya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi saudara dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengingatnya adalah tatkala Allah SWT menjadikan kita ini bersaudara dikarenakan keimanan, dikarenakan sama-sama sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah Allah tegaskan dalam firman-Nya tersebut, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan bahkan karena rasa persaudaraan tersebut, karena adanya kedekatan hati satu dengan yang lainnya yang ada di kalangan kaum mukminin ketika Rasulullah SAW diutus, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Allah memuji sebagian antara mereka dan juga memuji yang lainnya. Di antara pujian yang Allah SWT berikan kepada mereka adalah dikarenakan mereka memiliki sifat isar, sifat mendahulukan saudaranya, sifat untuk memberikan perhatian lebih kepada saudaranya dibandingkan kepada dirinya sendiri. Sifat inilah yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka dengan sebabnya. Sifat yang ketika kaum mukminin yang mereka berada di kota Madinah dan didatangi oleh kaum mukminin lainnya yang mereka berhijrah dari kota Mekah, maka kemudian mereka menyambutnya dengan kebahagiaan,
mereka menyambutnya dengan sifat itsar, lebih mendahulukan dibandingkan saudaranya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang sebelumnya mereka ini telah menempati negeri tersebut, yaitu kota Madinah, itu kaum Ansar, wal iman, dan juga mereka orang-orang yang telah menempati keimanan dalam hatinya. Min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka cinta kepada orang-orang muhajirin yang hijrah kepada mereka, yang mendatangi mereka dari kota Makkah karena diusir dari penduduk. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan selain itu, selain mereka mencintai saudara-saudaranya, mereka juga tidak memiliki rasa hasad. Di dalam hatinya tidak terdapat rasa hasad atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada saudara-saudaranya yang lain tersebut, berupa keutamaan mereka berhijrah, berupa keutamaan mereka lebih dahulu di dalam keimanan. Mereka tidak mendapat di dalam hati mereka hajatan mimma utu, tidak ada hasad dalam hati mereka, tidak ada kepentingan dan keuntungan yang mereka ingin dapatkan dari saudara-saudara mereka. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan bahkan mereka lebih mendahulukan saudaranya tersebut padahal mereka sendiri pun dalam keadaan yang membutuhkan. Maka sifat ini adalah di antara sifat hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu memiliki sifat itsar. Jadi mana sifat itsar ini adalah bagian dari sebuah sifat kedermawanan. Bahkan dia adalah kedermawanan yang paling utama, ketika dia lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Oleh karena itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita lanjutkan pembahasannya pada pagi hari ini, beliau membawakan bab tentang keutamaan itsar setelah bab yang berbicara tentang kedermawanan dan larangan bersifat bakhil atau kikir. Beliau bawakan bab ini dengan maksud bahwasanya hendaknya sebagai seorang mukmin dia berusaha untuk memiliki sifat itsar terhadap saudaranya ini, sifat mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Maka beliau membawakan beberapa dalil yang berbicara yang menunjukkan tentang pentingnya sifat itsar dan bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya memiliki sifat ini. Di antaranya beliau bawakan surat ayat Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 yang tadi telah sedikit kita baca ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya orang-orang Al-Ansar, kaum Ansar terhadap saudara-saudara mereka dari kalangan kaum Muhajirin. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan mereka lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, meskipun sebenarnya mereka pun dalam keadaan butuh. Wa may yuqa shuhha nafsihi, dan sesungguhnya barang siapa dia terhindar dari kebakhilan di dalam dirinya, fa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar, kaum Ansar atas sifat itsar yang mereka miliki. Itu sifat apa? Mementingkan, mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Adalah termasuk dari sifat karam, sifat kedermawanan yang paling utama, yang dimana hal tersebut menjadikan mereka lebih mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan dirinya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan karena kan ada kisah yang terjadi
di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan beliau bawakan kisah ini di dalam bab ini. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya sebab nuzul dari ayat ini adalah apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengisahkan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan, inni majhul, saya ini dalam keadaan butuh. Itu orang ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sedang dalam keadaan sulit ekonomi, kelaparan, tidak memiliki uang. Dan para sahabat tahu bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang sangatlah dermawan. Tidaklah beliau diminta pasti akan memberikan jika beliau memiliki sesuatu yang diberikan. Jika tidak, maka beliau akan menjanjikan di waktu yang lain akan beliau berikan. Tidak beliau tolak, tapi beliau tunda pemberiannya nanti kalau sudah ada baru beliau berikan. Inilah menunjukkan sifat kedermawanannya Rasulullah SAW. Maka orang ini datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, inni majhul, saya dalam keadaan butuh. Fa arsala ila ba'di nisa'ihi, maka Nabi SAW memerintahkan orang untuk menanyakan kepada istri-istri beliau di rumah, apakah ada makanan yang bisa disajikan untuk fulan ini. Karena fulan ini dalam kondisi dia lapar. Dia datang berharap mendapatkan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapatkan makan, dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dikatakan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallazi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak punya apa-apa di rumah kecuali hanya air. Subhanallah. Seorang Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam di rumahnya ternyata belum ada makanan untuk waktu mereka makan, hanya memiliki air. Dan ini sebagaimana telah kita baca pada sebagian hadis-hadis sebelumnya, bahwasanya sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama istri tidak ada kecuali kurma dan air. Ketika ini tidak ada kecuali air saja. Tidak menyetop untuk hari esok, tidak ada sesuatu yang bisa dihidangkan kecuali air. Tsumma arsala ila ukhra, maka beliau mengutus kepada istri yang lain, ada tidak makanan? Faqalat mithla dzalik, namun sama jawabannya pun seperti itu. Ternyata di rumah istri-istri Rasulullah SAW tidak ada kecuali hanya air minum saja. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik, sampai semuanya ditanya sama seperti itu. Ternyata tidak ada makanan berlebih yang bisa diberikan kepada orang yang meminta tersebut. Maka akhirnya kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, man yudhifu hadha al-laila, siapa di antara kalian yang bisa untuk menjamu orang ini malam ini? Karena ketika itu orang itu datang bermaksud minta untuk dijamu karena dia dalam kondisi lapar, tidak ada makanan, tidak ada harta yang bisa dia gunakan untuk membeli makanan. Maka dia berharap adanya kebaikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW tidak memiliki makanan untuk disajikan kepada dia. Maka akhirnya beliau menawarkan, siapa di antara kalian yang bisa menjamu si fulan? Faqala rajulun minal ansar, maka langsung ada salah seorang dari kalangan Ansar, dari para sahabat kaum Ansar, dia mengatakan, ana ya Rasulullah, biar saya yang menjamunya wahai Rasulullah. Dia langsung menawarkan diri. Ini menunjukkan apa? Boleh kalau seandainya seorang dia menawarkan kepada orang lain untuk membantu, menjadi syafaat. Ini istilahnya menjadi syafaat.
Dan Rasulullah SAW perintahkan kita untuk bersemangat untuk menjadi syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Ishfa'u tu'jaru." Jadilah kalian syafaat, jadilah kalian perantara kebaikan. Kalau kalian tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang tersebut, kalian pun sama-sama membutuhkan dan tidak ada lebih, setidaknya kalian bisa menawarkan kepada orang lain yang dia memiliki kelebihan untuk membantu si fulan. Ini namanya menjadi perantara, menjadi syafaat, dan ini disyariatkan. Syafaat yang seperti ini, syafaat di dalam urusan kebaikan, dia hal ini merupakan hal yang dianjurkan, bahkan akan mendatangkan pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha." Barang siapa dia menjadi syafaat dalam urusan kebaikan, syafaat ini dalam urusan dia memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, maka dia akan mendapatkan bagian pahala dari kebaikan yang diberikan kepada orang tersebut. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, tapi sebaliknya, dia menjadi syafaat perantara justru di dalam urusan keburukan, maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Dia menjadi perantara. Maka Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mampu untuk menjamu orang ini? Maka salah seorang sahabat dari kaum Ansar tersebut mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Maka kemudian dia membawa orang tersebut ke rumahnya. Fantalaqa bihi ila rahlih, datang membawa ke rumahnya untuk menjamunya, sehingga di rumahnya malam ini menjamunya makan malam. Faqala limra'atihi, sampainya di rumah, dia katakan kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tolong kamu muliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Lihat bagaimana adabnya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Padahal tamu ini tamu siapa? Kalau sudah datang ke rumahnya, tamunya dia. Tapi dia tidak ingin menisbatkan kebaikan pada dirinya. Dia ingin menjadikan pemuliaan tamu ini adalah dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan kepada istrinya, muliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia sekarang yang sedang menjamunya. Dialah yang menjadi dialah orang yang menjamunya, dan orang itu adalah menjadi tamunya. Tapi dia katakan kepada istrinya, tolong muliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adabnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata istrinya? Maka istrinya mengatakan, tidak ada di rumah kecuali hanya makanan untuk anak-anak kita nanti malam. Hanya ada makanan untuk anak-anaknya. Qala allilihim bi syai'in wa idza aradul asya fanawwimihim. Kalau begitu engkau sibukkan saja mereka dengan sesuatu yang lain. Nanti kalau mereka sudah minta makan lagi waktu makan malam, kamu tidurkan saja. Fa idza dakhala dhaifuna, lalu nanti kalau tamu kita sudah mulai masuk ke rumah, matikan lampu. Kenapa dimatikan? Jadikan seolah-olah kita ikut makan, karena kan tadi makanannya cuma untuk anak-anak, untuk mereka berdua saja tidak ada. Makanan untuk anak-anaknya dijadikan hidangan untuk tamunya. Wa arihi annana na'kul, dan tunjukkan bahwasanya seolah-olah kita ini ikut makan, ikut piringnya kotak-kotak, padahal enggak ada makanan. Makanannya hanya ada di piring tamu. Subhanallah. Faqa'adu wa akala dhaif. Maka akhirnya hal itu dilakukan oleh istri. Sebagai seorang istri yang saleh, sebagai salah satu dari sahabiyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita, dia pun menuruti suaminya untuk memuliakan tamu suaminya tersebut. Maka akhirnya tamunya makan. Dan ini juga termasuk menunjukkan adabnya seorang ketika menjamu tamu. Apa di antara adabnya? Sebagai tuan rumah, jangan menampakkan bahwasanya kita ini terbatas makanannya. Kalau bisa kita tampakkan kita ini ada, apa yang bisa kita hidangkan. Seolah-olah kita ini sebenarnya punya lebih, supaya tamu tersebut tidak merasa sungkan untuk menyantap hidangan. Terkadang
justru tuan rumahnya menampakkan ya cuma ada ini terbatas. Akhirnya tamunya juga nggak enakan. Aduh, kalau saya makan kasihan tuan rumahnya nanti nggak ada makanan tersisa. Wah, bagaimana adabnya seorang sahabat ini? Dia berusaha untuk menjadikan tamunya tidak merasa segan untuk menyantap hidangan. Akhirnya dimatikan lampunya seolah-olah mereka ikut makan bersama. Maka akhirnya mereka pun atau tamunya tersebut makan dan mereka pun menampakkan seolah-olah ikut makan. Falamma asbaha, tatkala di pagi harinya, maka seorang sahabat Ansar tadi datang lagi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ajaballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-laila." Sungguh Allah Subhanahu wa taala merasa takjub dengan cara kalian memuliakan tamu kalian semalam. Akan disebutkan pada sebagian riwayat turunlah ayat ini, yaitu tentang wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka padahal mereka dalam keadaan membutuhkan. Maka ini menunjukkan sebuah sifat yang dipuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba mukmin, yaitu apa? Dia memiliki sifat itsar, sifat mendahulukan saudaranya di atas kepentingan dirinya sendiri. Yang kalau seandainya dia pun mendahulukan untuk dirinya sendiri, mungkin dia juga sebagai orang yang membutuhkan. Tapi karena keinginan dia untuk lebih mendahulukan saudaranya, untuk menjadikan saudaranya ini senang, maka dia mendahulukan kepentingan saudaranya tersebut. Dan ini termasuk sifat kedermawanan yang paling afdal. Sebaliknya, lawan dari sifat itsar ini dinamakan sifat asarah, sifat egois, sifat untuk lebih mementingkan dirinya sendiri, sifat ingin untuk menjadi yang terdepan di dalam meraih sesuatu dalam urusan dunia. Yang seperti ini justru dicela. Bahkan yang seperti ini bisa masuk pada sifat asyuk atau kebakhilan kalau dia pun tidak ikut menunaikan kewajiban yang wajib dia tunaikan. Maka di antara sifat yang seharusnya dimiliki seorang mukmin adalah sifat itsar, sifat mendahulukan saudaranya di atas kepentingan dirinya sendiri. Namun ada satu permasalahan yang perlu kita ketahui di sini. Pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita telah mendapati bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sebagian para sahabat yang ingin untuk bersedekah, untuk berinfak, agar dia memulai dari dirinya sendiri kemudian keluarganya. Itu kan sedekah yang paling afdal. Infak yang paling afdal dia mulai dari orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi, mulai dari dirinya sendiri. Sebagaimana ketika itu ada Abu Talhah, dia mengatakan dia ingin berinfak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, tasaddaq ala nafsik, sedekahkan kepada dirimu, kemudian kepada anak-anakmu, kemudian kepada kerabatmu, kemudian orang terdekat dan terdekat darimu. Sedangkan di dalam kisah ini, dalam hadis ini, seorang sahabat Ansar tersebut, dia justru membiarkan anak-anaknya tidur dalam keadaan belum menyantap hidangan malam, justru memberikannya kepada tamunya. Bagaimana cara kita menggabungkan antara dua hal ini? Dari satu sisi Rasulullah SAW perintahkan seorang untuk memulai dari dirinya sendiri, dari keluarganya. Namun dari sisi lain ternyata Allah SWT memuji orang ini yang dia memiliki sifat itsar. Maka para ulama menjelaskan dengan beberapa sudut pandang di sini. Sebagiannya mengatakan bahwasanya yang dilakukan oleh sahabat Ansar ini adalah bukanlah nafkah yang wajib bagi anak-anaknya. Itu anak-anaknya sebenarnya sudah makan, tapi yang namanya anak-anak kadang ketika malam ingin makan lagi. Maka makanan yang menjadi
sekunder, bukan makanan pokoknya, bukan makanan utamanya, inilah yang dihidangkan kepada tamu. Sebagian mengatakan demikian. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya hal ini bukan termasuk bab sedekah, ini termasuk bab ikramul dhaif. Dan ikramul dhaif tentunya boleh-boleh saja dia lebih mendahulukan tamunya dibandingkan apa yang dihidangkan kepada saudara, kepada keluarganya atau anak-anaknya. Atau sebagian lagi mengatakan ini termasuk hal yang dilakukan kadang-kadang. Boleh ada kalanya kadang-kadang seorang lebih mendahulukan apa? Lebih mendahulukan kepada orang lain dibandingkan keluarganya sendiri. Adapun pada asalnya, maka apabila keluarganya memang termasuk orang yang lebih membutuhkan, maka dia dianjurkan untuk lebih mendahulukan kepada keluarganya. Sehingga hal ini yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini bukanlah setiap hari, tapi yang dilakukannya adalah pada suatu momen, sehari, 2 hari, dia jadikan hal tersebut lebih didahulukan orang lain dibandingkan keluarganya, maka tidaklah mengapa, karena tidak akan memudaratkan. Tapi kalau setiap hari, tentunya yang lebih afdal dan paling berhak untuk menerima nafkah dan sedekahnya adalah keluarganya. Maka hal-hal tersebut dijelaskan para ulama untuk memberikan penjelasan bahwasanya hadis ini tidaklah bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk lebih memprioritaskan ketika memberikan nafkah atau sedekah kepada sedekah-sedekah yang wajib, seperti kepada anak, istri dan kerabat-kerabat terdekat terlebih dahulu. Allah taala. Yang intinya di dalam hadis ini terdapat keutamaan bagi orang yang memiliki sifat itsar, yaitu mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri, sebagaimana dilakukan oleh seorang sahabat Ansar di sini. Dan dari hadis ini juga kita bisa memetik beberapa faedah ilmiah. Yang pertama, bolehnya meminta orang lain minta kepada orang lain untuk kepentingan orang yang ketiga, yaitu istilahnya menjadi syafaat. Dia bukan termasuk meminta yang dilarang. Meminta yang dilarang adalah dia minta harta dari orang lain untuk dirinya sendiri. Adapun ketika dia meminta, tapi dia meminta hanya sebagai perantara bagi orang lain, bagi orang yang membutuhkan, maka ini bukanlah termasuk hal yang dilarang. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika terjadi kisah ini, beliau tidak bisa untuk menjamu orang tersebut, untuk memberikan makan. Akhirnya beliau menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa untuk menjamu si fulan. Dan dalam hadis ini pun Nabi SAW menunjukkan kepada kita sebuah adab di dalam meminta tersebut. Permintaan yang ditujukan untuk pihak ketiga apa? Beliau SAW tidak meminta langsung ke individu dengan menyebut nama, tapi beliau SAW memberikan penawaran kepada khalayak, yang dimana hal itu tidak menjadikan siapapun menjadi tidak enakan menolak. Beda halnya ketika seorang dia meminta tapi langsung menyodorkan nama, kamu bisa tidak kamu menjamu si fulan. Tentunya kadang ada orang karena tidak enakan akhirnya apa? Ya sudahlah, saya saja yang menjamu. Tapi ternyata Nabi SAW di antara ada beliau ketika memberikan penawaran kepada para sahabat untuk melakukan kebaikan ini, beliau membuka kesempatan bagi umum siapapun yang melakukan. Maka ini menunjukkan bagaimana sebaiknya ketika kita menjadi perantara di antara kebaikan, hendaknya kita pun tidak menjadikan orang yang dia meminta tersebut merasa tidak enak kalau menolak, dan juga tidak menjadikan orang yang membutuhkan tersebut juga terabaikan. Beliau memperhatikan kedua sisi. Orang yang membutuhkan beliau tidak tolak begitu saja, tapi beliau justru menjadi perantara baginya. Dan bagi orang yang bisa membantunya, beliau pun tidak langsung menunjuk sepulanlah yang akan membantu, tapi beliau memberikan tawaran. Di antara faedah lain yang juga bisa kita petik dari hadis ini tentang bolehnya seorang untuk mendahulukan selain dari keluarganya di dalam pemberian pada beberapa waktu.
seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat Ansar ini. Pada suatu hari yang dimana ada orang yang lebih membutuhkan, dan ternyata sama anaknya juga butuhkan makan, tapi pada hari-hari biasanya anaknya sudah biasa terpenuhi kebutuhannya. Sesekali saja tidak mengapa, apa yang menjadi kebutuhan anaknya dia tunda dulu untuk kebutuhan orang lain. Yang ini dinamakan sifat isar. Di antara faedah yang selanjutnya bisa kita petik dari hadis ini bahwasanya ketika menjamu tamu, kita pun dianjurkan untuk tidak menjadikan tamu itu merasa sungkan atau segan untuk menyantap hidangan yang kita hidangkan. Tampakkan seolah-olah hidangan ini adalah hidangan yang banyak berlebih, kita pun memiliki lebih. Ini diantara bentuk adab dalam memuliakan tamu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Dan barang siapa beriman kepada Allah pada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Allah Taala. Adapun hadis yang selanjutnya di dalam bab ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini kafis salasah wa ta'amul salasah kafil arba'ah. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslim. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, makanan 2 orang ini cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang ini cukup untuk 4 orang. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari sahabat Jabir bahwasanya Nabi SAW bersabda, ta'amul wahid yakfi itsnain. Makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul itsnaini yakfil arba'ah. Dan makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah. Dan makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Itu 2 kali lipat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seorang dia memiliki makanan, ya mungkin makanan ini hanya 1 porsi, lalu datang temannya yang dia juga ingin untuk makan, maka makanan yang 1 porsi ini masih cukup kalau seandainya dia bagi 2 dengan temannya, sebagai bentuk isar, sebagai bentuk mendahulukan kepentingan saudaranya. Dia berbagi. Yang tadinya mungkin makanan 1 porsi ini hanya cukup untuk 1 orang, tapi kalau dia lebih mengedepankan saudaranya, akhirnya dia mau berbagi, maka ini akan mendatangkan keberkahan baginya. Dan Nabi SAW anjurkan hal tersebut, yaitu kalau seorang punya makanan untuk 1 orang, datang orang lain yang dia juga butuh makan, maka hendaknya dia bagi 2, tidak apa-apa. Kalaupun punya makanan hanya cukup untuk 2 orang, ada orang yang butuhkan, datang 2 orang tamu, datang 2 orang yang juga kelaparan, dibagi menjadi untuk 4 orang. Yang punya makanan 4 porsi, ya dibagi saja menjadi 8 orang. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini menunjukkan sifat seorang mukmin adalah hendaknya dia memperhatikan saudaranya. Kalau memang saudaranya dia butuh bantuan, butuh makan, dan kita punya makanan yang hanya cukup untuk kita, tidak mengapa kita bagi 2 orang tersebut, dan itu insya Allah akan menjadi makanan yang cukup untuk kita semua. Dan juga selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, mengisahkan sebuah kisah lain yang menunjukkan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW memiliki sifat itsar. Beliau katakan, pernah suatu ketika kami berada dalam perjalanan safar bersama Nabi SAW. Lalu ketika itu ada salah seorang yang berada di atas kendaraan, tengok kanan, tengok kiri. Maksudnya apa? Orang ini sebenarnya kelaparan, bekalnya kurang. Dia lihat-lihat dari kiri, ada enggak yang punya bekal berlebih ya? Ada enggak yang mau berbagi? Tapi dia enggak minta. Tidak minta kepada Nabi SAW, tidak juga minta kepada para sahabat yang lain. Dia hanya berharap ada orang yang tahu kondisinya butuh. Dia tidak minta. Demikianlah sifat para sahabat Rasulullah SAW. Sebagian mereka tidak menampakkan bahwasanya mereka ini butuh. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Maka akhirnya dia tengok kanan kiri,
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW langsung paham, orang ini butuh, bekalnya kurang. Maka Nabi SAW ketika itu mengatakan kepada semua para sahabat yang ada di tempat tersebut, man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lah. Barang siapa di antara kalian punya tunggangan lebih, maka hendaknya dia bersikap dermawan kepada temannya yang tidak memiliki tunggangan, yaitu dia berbagi tunggangannya. Wa man kana lahu fadlun min zad, barang siapa di antara kalian yang memiliki bekal berlebih, falya'ud bihi ala man la zadalah, maka hendaknya dia juga berbagi bekal dengan saudaranya yang tidak memiliki bekal. Fadzakara min asnafil mal, lalu beliau lanjutkan menyebutkan berbagai bentuk harta. Hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin, sampai-sampai kami merasa bahwasanya kami ini enggak ada hak pada harta lebih yang kami miliki. Apa maksudnya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa yang bisa membantu orang yang membutuhkan, hendaknya membantunya dengan harta berlebih yang dia miliki. Dan di sini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana adabnya ketika kita menjadi syafaat bagi orang lain. Bagaimana cara menjadi syafaat bagi orang lain? Nabi SAW ketika itu tidak langsung menawarkan barang siapa memiliki bekal berlebih hendaknya berbagi dengan si fulan, tidak. Tapi beliau memulai dengan mengatakan barang siapa memiliki tunggangan berlebih, padahal orang ini punya tunggangan. Supaya apa? Supaya orang tadi tidak merasa dialah yang dimaksud. Dia memiliki tunggangan, maka dia tidak butuh tunggangan. Tapi Nabi SAW memulai konteks pembicaraan penawaran beliau kepada para sahabat dengan cara apa? Barang siapa memiliki tunggangan berlebih. Tentunya orang ini tidak merasa karena bukan dia yang dimaksud. Baru selanjutnya, barang siapa memiliki bekal berlebih, hendaknya dia memberikan kepada saudaranya yang sudah kehabisan bekal. Disinilah baru itulah yang dimaksud. Tapi orang ini tidak akan merasa. Oleh karena itu para ulama mengatakan di dalam kisah ini pun terdapat bagaimana adab yang ditunjukkan Nabi SAW ketika beliau menawarkan kepada para sahabat agar mereka memiliki sifat itsar, yaitu tidak boleh bakhil. Kalau memang mereka memiliki bekal yang berlebih, hendaknya mereka berbagi dengan teman. Dan juga pada kisah selanjutnya yang menunjukkan bagaimana sifat itsar yang ada pada diri Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang wanita yang ketika itu datang kepada Nabi SAW dengan membawa burdah, yaitu buah pakaian mansujah, yang pakaian tersebut dia ditenun, ya, pakaian yang dibuatnya untuk diberikan kepada Rasulullah SAW, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Faqalat nasajtuha biyadayya liaksukaha, aku menenun pakaian ini untuk aku pakaikan kepada dirimu wahai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW adalah seorang yang tidak menolak hadiah yang diberikan oleh orang lain. Maka beliau menerima hadiah tersebut dari wanita itu. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, dan kebetulan beliau pun dalam kondisi butuh. Fa kharaja ilaina wa innaha la izaru, maka beliau keluar bersama kami dengan memakai pakaian yang tadi diberikan oleh wanita tersebut. Faqala fulan, maka ada seorang kemudian mengatakan, uqsuniha ma ahsanaha, wahai Rasulullah, pakaian ini kok bagus banget, berikan saja kepadaku. Orang ini minta kepada Nabi SAW. Dan dia tahu Rasulullah SAW adalah seorang yang tidak mungkin menolak ketika diminta. Pintar pilih-pilih orang. Tapi sebenarnya nanti akan kita tahu tujuannya apa, kenapa dia mintanya kepada Rasulullah SAW. Faqala, na'am, maka Nabi SAW mengatakan, iya, baik. Maka akhirnya beliau pulang, kemudian beliau lipat pakaiannya, diserahkan kepada orang tersebut. Faqala lahul qaum, maka para sahabat yang lain mengatakan kepada orang ini, ma ahsanta, pintar sekali kamu ini. Labisaha Nabi sallallahu muhtajan ilaiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memakai
pakaian tersebut dalam kondisi beliau pun membutuhkannya. Tapi kok kamu memintanya? Maksudnya mereka menyindir orang ini. Kok malah kamu minta sih? Rasulullah SAW sendiri kan beliau butuh. Wa alimta annahu la yaruddu salam, dan kamu itu kan tahu bahwasanya Nabi SAW tidak mungkin menolak permintaan orang lain. Nah, orang ini memang tahu Nabi SAW kalau diminta sesuatu pasti akan memberikan, dan sengaja dia minta kepada Nabi SAW pakaian yang sedang beliau pakai. Padahal dia pun tahu Nabi SAW butuh pakaian tersebut. Faqala, barulah dia jelaskan alasannya. Inni wallahi ma sa'altuhu li albasaha. Demi Allah, aku meminta pakaian ini bukan untuk aku pakai. Innama sa'altuhu litakuna kafani. Aku memintanya untuk menjadikan pakaian ini sebagai kafanku. Dia ingin bertabaruk dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuannya bukan apa? Bukan untuk dipakai sehari-hari. Tujuannya agar dia dapat sesuatu yang bisa dia gunakan untuk kafannya yang pernah menyentuh kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya milihnya apa? Baju yang pernah dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian itu. Dan dia tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat biasa bertabaruk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisa air wudu beliau, rambut beliau, sesuatu yang pernah bersentuhan dengan beliau, tempat yang pernah beliau sentuhi. Sebagian para sahabat bertabaruk dengan hal-hal tersebut. Dan ini termasuk tabaruk yang diperbolehkan. Tabaruk mencari berkah dengan apa yang pernah bersentuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bagian dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini kemudian dia minta pakaian tersebut dengan tujuan baju yang pernah bersentuhan dengan Nabi sallallahu pernah dipakai Nabi sallallahu ini digunakan untuk kafannya. Qala Sahlun, maka Sahal yang meriwayatkan hadis ini mengatakan fakanat kafana. Maka akhirnya pakaian itu pun menjadi kafannya ketika dia meninggal. Kisah ini menunjukkan tentang sifat isar yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diminta, padahal beliau pun kondisinya membutuhkan, dan itu pun sesuatu yang dihadiahkan kepada beliau. Tapi beliau tahu seorang sahabat ini seorang yang bersemangat untuk mendapatkan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberikannya. Beliau memberikannya meskipun dalam keadaan butuh. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan riwayat ini menunjukkan, ingin berdalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang teladan kita di dalam sifat isar. Sesuatu yang beliau butuhkan sendiri apabila diminta oleh sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, maka beliau pun tidak ragu-ragu untuk memberikan kepadanya. Dan dari kisah ini pun menunjukkan kepada kita tentang bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa mereka jadikan untuk kebaikan, di antaranya untuk bertabaruk. Disilakan para ulama sebagai tabaruk. Namun perlu kita ketahui di sini, tabaruk ini hanya khusus berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya para sahabat tidak pernah minta kepada sebagian para sahabat yang lain, tidak pernah meminta dari Abu Bakar untuk bertabaruk dengan jasadnya Abu Bakar, dengan pakaiannya Abu Bakar, dengan sebuahnya Abu Bakar ataupun Umar ataupun para sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Mereka hanya bertabaruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan tabaruk yang dilakukan dengan bertabaruk kepada jasad ataupun kepada benda-benda yang menjadi asar pernah bersentuhan dengan seseorang, maka ini hanya khusus diperbolehkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi selain beliau, selain dari para nabi, meskipun dia adalah orang soleh, meskipun dia adalah wali Allah, meskipun dia adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak diperbolehkan. Sehingga para sahabat tidak pernah bertabaruk dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala. Selanjutnya sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Abu Musa Al-Asy'ari
ini termasuk salah seorang sahabat Nabi SAW dari keturunan Asy'ariyin. Asy'ariyin ini suku dari kabilah Yaman. Dan kabilah Yaman ini, orang-orang Yaman ini terkenal dengan kedermawanan, kemurahan hati. Maka Abu Musa radhiyallahu taala anhu menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal asy'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'am iyalihim bil madinati jama'u man kana indahum fi thawbin wahidin thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyah fahum minni wa ana minhum. Sesungguhnya kabilah Asy'ariyin, ini kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari ini, mereka ini adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa kondisi sulit dalam ekonominya karena suatu perang, ya mereka dahulu biasa ketika mengalami kesulitan ekonomi karena peperangan atau karena mulai sedikitnya makanan mereka di kota Madinah, yaitu karena kondisi paceklik, marau panjang, akhirnya sedikit makanan yang bisa mereka miliki, bisa mereka hasilkan. Mereka biasanya kalau terjadi kondisi tersebut, maka mereka akan bersama-sama mengumpulkan harta. Dikumpulkan hartanya urunan semua. Kemudian mereka bagi di antara orang-orang yang membutuhkan. Ini Nabi SAW menyebutkan tentang kebiasaannya dari kabilah Asy'ariyin. Kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi SAW memuji mereka dan mengatakan, fa ana minhum wa hum minni. Maka aku adalah bagian dari mereka dan mereka pun bagian dariku. Ini pujian bagi mereka. Maksudnya apa? Nabi SAW memuji mereka karena sifat apa? Sifat isar yang mereka miliki. Sifat isar itu dilakukan dengan cara apa? Kalau kondisinya sedang kondisi sulit, maka mereka sama-sama saling membantu dengan saling mengumpulkan harta, lalu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini termasuk sifat yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dan Nabi SAW mengatakan, mereka adalah bagian dariku, yaitu aku mencintai sifat mereka, dan aku pun bagian dari mereka. Hadis ini menjadi dasar pula tentang bolehnya kita melakukan apa istilahnya ini, at-takaful, saling membantu dengan cara mengumpulkan harta urunan, iuran. Kita sebagian kaum muslimin mereka melakukan kebiasaan baik ini yang dilakukan oleh kaum Asy'ariyin. Mereka sama-sama iuran, lalu ketika ada yang membutuhkan diambilkan dari uang yang dikumpulkan tersebut. Oleh karena itu kata para ulama, hal ini diperbolehkan dan bukan termasuk suatu yang dilarang, bukan termasuk bentuk meminta-minta. Karena ini adalah uang yang dikumpulkan dengan sukarela, semuanya sama-sama mereka memberikan iuran, urunan, kemudian apabila ada yang membutuhkan, maka ini digunakan untuk membantu yang membutuhkan tersebut. Entah karena kondisi kelaparan atau karena dia sedang sakit atau suatu hal yang membutuhkan. Ini dinamakan istilahnya apa? Takaful, saling membantu, saling ta'awun dalam kebaikan. Dan di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih di sini, ini merupakan landasan yang menjadikan bolehnya hal tersebut dilakukan oleh kaum muslimin dan bukan termasuk hal yang dilarang. Dan mungkin bisa juga diterapkan pada, atau bisa juga digambarkan pada bentuk sebagian dilakukan, sebagian kaum muslimin melakukan bentuk iuran. Mereka saling mengumpulkan harta, sama-sama mengumpulkan sejumlah harta, kemudian apa? Kemudian pada setiap bulannya, misalkan pada setiap periodenya, jumlah harta tersebut diberikan ke salah satu dari mereka. Kita mengenal dengan istilah apa? Arisan. Mengumpulkan, sama-sama mengumpulkan iuran, kemudian yang terkumpul diberikan kepada salah satu bergiliran. Ini pun tidak mengapa, termasuk bentuk at-ta'awun. Selama apa? Selama tidak terjadi lebih di dalamnya. Kalau terjadi lebih, maka ini termasuk pinjaman yang dilarang. Maka dalam ayat ini pun menunjukkan tentang di antara
praktek bersifat isar kepada saudara kita adalah dengan cara melakukan hal seperti ini, dengan cara mengumpulkan harta kemudian disimpan di suatu kas, ketika ada yang membutuhkan diberikan dari uang yang dikumpulkan tersebut. Ini termasuk sifat yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Ini beberapa hadis yang beliau sampaikan terkait dengan anjuran untuk bersifat isar. Dan sifat isar ini hanya berlaku dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat, maksudnya dalam urusan pahala, maka sifat isar dianjurkan untuk tidak dilakukan. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan isar ini ada 3 macam. Yang pertama, sifat isar mendahulukan orang lain tapi justru dilarang. Sifat isar yang dilarang. Dalam hal apa sifat isar tersebut dilarang? Ketika sifat isar tersebut adalah dalam urusan perkara yang wajib. Contoh, datang waktu sholat. Di antara syarat sahnya sholat adalah berwudu. Ternyata cuman ada air yang cukup untuk 1 orang. Itu pun 1 kali mencuci saja. Tidak bisa digunakan untuk 2 kali mencuci muka atau 2 kali mencuci tangan. Tidak. Masing-masing muka, tangan, kaki cuman cukup sekali aja. Jumlah airnya terbatas. Ada 2 orang yang ingin berwudu. Maka si fulan, si A, dia sudah lebih dahulu. Melihat air yang terbatas tidak cukup untuk 2 orang, maka menggunakan air tersebut hukumnya wajib, karena dia wajib juga untuk mengerjakan sholat. Boleh tidak untuk lebih mementingkan saudaranya, akhirnya apa? Sudah, silahkan kamu duluan yang berwudu saja. Air ini untuk kamu, nanti saya tayamum saja. Tidak boleh. Kenapa? Karena pada asalnya dia memiliki air, dan tayamum itu hanya boleh dilakukan ketika dia memang tidak memiliki air. Maka air yang dia miliki sudah menjadi haknya terlebih dahulu, wajib dia gunakan untuk berwudu. Adapun saudaranya yang dia kehabisan air, barulah dia yang bertayamum. Hal ini termasuk isar dalam hal yang wajib bagi keduanya, dan itu tidak boleh dilakukan. Seorang yang dia wajib untuk melakukan sesuatu, tidak boleh dia dahulukan saudaranya untuk melakukan sesuatu tersebut, tapi dialah yang harus melakukannya. Beliau contohkan dalam hal penggunaan air wudu. Ini yang dilarang. Yang kedua, isar yang dimakruhkan, tidak disukai untuk melakukan isar, yaitu isar yang bagaimana? Isar dalam perkara yang mustahab. Contohnya di dalam shaf salat, maka tidak boleh dengan alasan silahkan kamu saja yang berada di shaf terdepan. Padahal apa? Dia pun berhak untuk bisa menempati shaf terdepan, shaf yang pertama. Maka yang seperti itu isar yang dimakruhkan oleh sebagian para ulama. Karena kita diperintahkan untuk apa? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan hendaknya untuk menggapai surga, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba. Siapa yang terdepan? Siapa yang lebih dahulu untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka isar dalam perkara yang dianjurkan ini hukumnya dimakruhkan oleh sebagian para ulama. Hendaknya orang bersemangat untuk dialah yang menjadi terdepan, tidak perlu mendahulukan orang lain di dalam urusan kebaikan. Yang ketiga, isar yang mubah, isar yang diperbolehkan, seperti isar dalam urusan makanan, isar dalam
memberikan jalan dan seterusnya pada perkara-perkara yang bukan wajib dan bukan pula yang mustahab. Jadi perkara-perkara yang mubah, yang jelas bukan perkara yang diharamkan. Karena perkara-perkara yang ada di sekitar kita tidak lepas hukumnya dari 5 hukum. Ada kalanya itu sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang mustahab, ada kalanya itu sesuatu yang mubah, ada kalanya itu sesuatu yang makruh, ada kalanya itu sesuatu yang haram. Maka itsar yang dilarang kalau dalam perkara yang wajib bagi dia sendiri. Itsar yang dimakruhkan sesuatu yang mustahab bagi dirinya sendiri untuk bersegera melakukannya. Adapun itsar yang diperbolehkan adalah perkara-perkara yang mubah hukumnya. Wallahu taala. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mendatangkan bab setelahnya yang menunjukkan bahwasanya itsar ini hanya dalam urusan-urusan dunia saja, bukan dalam urusan pahala. Beliau membawakan bab yang berjudul Bab Tanafusi fi Umuril Akhirah, bab anjuran untuk berlomba-lomba di dalam urusan akhirat. Wal istiktsaru mimma yutabarraku bihi, dan hendaknya seorang memperbanyak menggapai sesuatu yang bisa memberikan keberkahan kepadanya. Ini anjuran juga untuk banyak-banyak berusaha menggapai sesuatu yang bisa memberikan keberkahan. Beliau bawakan satu hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau diberikan minum. Fasyariba minhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum. Wa an yaminihi gulam, dan ketika itu ada 2 orang yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu seorang anak muda ada di sebelah kanan beliau, dan yang satunya ada orang yang lebih senior berada di sebelah kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala lil gulam, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum dari sebagian minuman yang diberikan kepada beliau, beliau mengatakan kepada anak muda yang sebelah kanan, ata'dzanu li an u'tiya haula, apakah kamu izinkan saya untuk memberikan sisa air minum ini untuk mereka yang lebih senior dibandingkan dia? Kenapa dia bisa menawarkan kepada anak muda ini? Karena dia berada di sebelah kanan dan lebih berhak untuk bisa mendapatkan hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia berada di sebelah kanan ini dia lebih berhak. Maka Nabi SAW minta izin kepada anak muda ini, apakah diizinkan kalau sisa air minum ini diberikan kepada para sahabat yang lain? Nabi SAW ingin membagi kepada para sahabat yang lain sisa air minum beliau, karena sisa air minum tersebut termasuk hal yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tabaruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tadi kita jelaskan sesuatu yang pernah menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang pernah menjadi athar peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai tabaruk, sesuatu yang diambil keberkahan padanya. Maka kemudian jawaban dari anak muda itu, la wallahi ya Rasulullah, enggak, saya enggak izinkan wahai Rasulullah. Pelit sekali, mana air minum saja. Karena air minumnya bukan air minum biasa ya. Air minumnya air minum yang diberkahi, sisa dari air minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. La uthira binasibi minka ahadan, maka kata anak muda ini, saya tidak akan pernah memprioritaskan orang lain kalau dalam urusan yang aku dapati darimu wahai Rasulullah. Karena apa? Yang dia dapati adalah suatu kebaikan, keberkahan, urusannya dengan urusan akhirat, ini pahala akhirat. Maka dia tidak mau untuk mendahulukan orang lain. Fatallahu Rasulullah SAW fi yadihi. Akhirnya Nabi SAW pun menyerahkan sisa air minum itu kepada anak muda tadi. Maka dari kisah ini, oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya yang dimaksud itsar yang tadi dijelaskan pada bab sebelumnya adalah itsar dalam hal-hal yang memang ini adalah perkara dunia, urusan makan atau urusan minum pakaian, ini boleh itsar. Tapi kalau itu sudah berkaitan dengan akhirat, ada urusannya dengan pahalanya bisa dia dapatkan,
Daripada diserahkan kepada orang, maka lebih baik dialah yang mendapatkannya terlebih dahulu. Maka beliau katakan anjuran untuk tanafus, berlomba-lomba di dalam urusan akhirat, serta anjuran untuk memperbanyak diri di dalam mengambil meraih sesuatu yang bisa dijadikan keberkahan. Kalau ada sesuatu yang memang kita tahu itu peninggalan Nabi SAW, maka berlomba-lomba dalam mendapatkannya, karena itu adalah sesuatu yang diberkahi. Wallahu ta'ala alam. Demikian beberapa hadis yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah SWT berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh dan keberkahan pada segala yang Allah SWT karuniakan kepada kita. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi